Kamu ngapain terus-terusan ngejar orang yang jelas-jelas gak mau dikejar sama kamu? Aku nggak peduli, Han. Reno baru saja keluar dari penjara setelah dilaporkan oleh Pak Baskara atas kasus penculikan anak di bawah umur. Hana telah bersusah payah untuk mengeluarkan Reno. Hana tidak ingin Reno mendapatkan masalah lagi dari keluarga Pak Baskara. Sayangnya Hana tidak berhasil membujuk Reno yang nekat ingin membawa kabur Arina dari rumah Viko. Mulai sekarang, aku udah mutusin. Hana pun meminta tolong agar Arina mengerti bagaimana keadaan Reno saat ini. Arina juga sudah mencoba untuk membujuk Reno agar pergi dari rumah Viko tanpa dirinya. Arina tahu apa konsekuensi yang akan Reno dapatkan jika Arina ikut pergi bersama dengan Aku Reno. akan lanjutin pernikahan aku sama Viko. Arina tidak ingin Viko melaporkan Reno ke kantor polisi atas tuduhan penculikan terhadap istrinya Viko. Namun Reno tidak peduli pada dirinya sendiri. Dia bersikeras untuk membawa Arina pergi karena jiwa Arina saat ini sedang dalam bahaya. Viko akan membawa Arina menemui ayah kandungnya dan memaksa Arina untuk mendonorkan sumsum tulang belakang pada ayahnya Arina. Reno tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk pada Arina. Arina berjanji pada Reno kalau dia akan baik-baik saja. Reno tidak perlu mengkhawatirkan Arina. Karena Reno bersikeras tidak mau pergi meninggalkan Arina, Arina pun terpaksa melakukan sesuatu yang membuat semua orang syok. Arina terpaksa menyakiti hati dan perasaan Reno dengan cara Arina mencium pipi Viko. Arina ingin menunjukkan bahwa dia saat ini sudah memilih Viko daripada Reno dan Arina sudah merasa nyaman menjadi istrinya Viko. Reno benar-benar hancur dan patah hati. Dia tidak pernah menyangka Arina akan setega ini menyakitinya. Tetapi Reno masih sangat yakin kalau Arina hanya bersandiwara di depan matanya dan juga Viko. Arina masih sangat mencintai Reno. Arina hanya butuh waktu untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik gelang berbandul kepala kuda yang telah menghabisi nyawa Bu Reni di rumah lama Bu Farida. Sedangkan Viko juga syok karena tiba-tiba Arina mencium pipinya di depan laki-laki yang masih dicintai oleh Arina. Sebenarnya Viko kesal karena dia hanya sedang dimanfaatkan oleh Arina, tetapi dia juga senang karena telah berhasil membuat Reno begitu terluka. Hana tidak mengerti lagi harus dengan cara apa menyadarkan Reno bahwa Arina bukan lagi untuknya. Arina telah memilih Viko dan pergi meninggalkan Reno. Hana ingin agar Reno sadar dan berhenti mengejar-ngejar cinta Arina. Hana merasa tidak tega melihat Reno terluka. Aku datang ke sini. Tetapi Reno masih tetap pada pendiriannya bahwa dia akan terus memperjuangkan cintanya pada Arina. Dia datang ke rumah lama Viko untuk membawa Arina pergi demi menyelamatkannya dari keinginan gila Viko. Arina tidak boleh menuruti kemauan Viko yang ingin membawa Arina pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan ayahnya. Buat menyelamatkan Arina. Sayangnya Arina tidak mau diselamatkan oleh Reno. Oleh karena itulah Hana ingin agar Reno sadar dan tidak lagi mengejar wanita yang bahkan tidak mau lagi diperjuangkan cintanya oleh Reno. Reno tidak peduli. Dia akan tetap berusaha untuk membawa Arina karena Reno masih sangat mencintai Arina dan Reno yakin begitu juga dengan sebaliknya. Tolong jelasin ke dia untuk pemeriksaan kecocokan donornya, dok. Viko membawa Arina pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Firza. Viko meminta Dr. Firza menjelaskan pada Arina bagaimana prosedur untuk melakukan sebuah transplantasi sumsum tulang belakang. Dan tolong jelaskan juga sama semua orang. Dr. Firza syok karena Viko telah tega memaksakan kehendaknya pada Arina. Dan Arina juga menegaskan pada semua orang bahwa dia belum memberikan persetujuan untuk melakukan donor sumsum tulang belakang. Kalau aku belum menyetujui untuk mendonorkan sumsum tulangku sama dia. Sandra terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ternyata Arina adalah anak kandung dari Pak Arif, pasien leukemia yang sedang dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja saat ini.